ejecti ya, itu bisa menyebabkan keluhan-keluhan demam berdarah. Itu ada demam 2-7 hari, di mana demam tersebut biasanya akan meningkat pada hari ke-1 sampai hari ke-3. Dan kalau misalnya Bapak Ibu nemuin demam, ada anak atau ada dewasa yang demam, hari ke-3-nya sudah turun, itu bukan berarti sudah sembuh dari demam berdarahnya. Di situ lagi ada fase penurunan suhu, tapi sel-sel darah kita juga lagi turun. Nah itu gimana, itu disebutnya fase kritis. Makanya kalau ada yang dengan demam berdarah ini fasenya sudah sembuh demamnya, itu jangan kita lengah, karena di situ fase kritis sebenarnya. Mereka akan bertelur, berkembang biak itu bisa di udara, bisa mana. Mereka bertelur itu biasanya pada yang tadi Dr. Retno sampaikan, ada di dengan air, ada di tempat-tempat yang kotor yang kita sebenarnya nggak penting buat kita bersihkan. Tapi ternyata telur-telur itu setiap bertelur 100-300 telur. Jadi rawan banget untuk kita sebenarnya perhatikan hal tersebutnya. Nantinya telur tersebut itu akan berubah jadi larva. Larva tersebut nanti akan bergerak, berkembang jadi pupa, menjadi pupa. Yang nantinya dari pupa tersebut akan berubah jadi nyamuk dewasa. Kenapa saya tulis ada fogging di situ? Nah, niatnya itu kan ada kayak tembakan Pak di nyamuk dewasa. Kira-kira kalau misalkan di daerah perbatasan ini kan air ini Pak. Kalau kita fogging di daerah nyamuk dewasa, amati gejala penyakit DBD itu banyak itu di musim penghujan. Padahal di musim kemarau juga saya kira di rumah saya juga ada nyamuk. Kenapa? Apakah itu nyamuknya berbeda? Maksudnya di musim kemarau dengan di hujan, nyamuk DBD-nya gitu ya. Terus proses penyebarannya seperti apa? Karena yang terjadi saat ini itu keblok, maksudnya yang terkena itu di satu lingkungan. Saat ini, apakah itu nyamuknya jalan-jalan habis ini atau jenisnya gimana itu? Sayap terbang Pak. Apakah nyamuk bukan itu jalan-jalan? Maksudnya jenisnya apa? Jenis yang gimana gitu? Karena di musim kemarau juga saya kira banyak nyamuk juga gitu. Tapi gejala DB itu kasusnya kebanyakan di musim hujan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nyamuk saya itu jadi DBD. Nah, kenapa sih kayak gitu ya Pak? Jadi tidak semua nyamuk dewasa itu dia membawa virus atau membawa patogen namanya ya, yang dapat menyebabkan infeksi DBD kayak gitu. Jadi memang ada beberapa nyamuk spesial nih ya Pak. Jadi kita juga nggak tahu tuh kapan si nyamuk itu akan menjadi pembawa DBD karena nggak kelihatan baik secara mikroskopis atau kita amati di laboratorium pun tidak terlihat. Jadi nanti yang akan kelihatannya itu yaitu nanti saat orang yang terkena atau tergigitnya mengalami keluhan, wah ini ternyata ada infeksi bakterinya, karena ada si nyamuk itu dia bawa sesuatu Pak. Jadi bukan nyamuk yang semua yang di dunia ini itu enggak semuanya jadi penyebab DBD seperti itu, karena yang dibawa sama si nyamuk itu tetap virus Pak. Kayak gitu, virusnya dari mana sih? Ya itu balik lagi, virusnya dari lingkungan sekitarnya Pak. Jadi mungkin di lingkungan sekitarnya itu ada tempat sampah, tempat pembuangan sampah yang kurang dimodifikasi sehingga menyebabkan banyak sekali terkumpulnya bakteri di sana. Nah, nyamuknya hinggap nih Pak di tempat seperti itu. Nah, terus dia terbanglah ke rumah warga gitu. Jadi memang beda dengan nyamuk-nyamuk yang dia tuh mungkin bertelurnya itu di tempat-tempat yang bersih seperti itu Bapak, di tempat-tempat genangan air yang mungkin kalau tidak ada sampahnya ya dia juga akan terjadi nyamuk biasa yang tidak membawa patogen atau membawa virus seperti itu. Ini kasusnya di sumur ya. Sumur itu kan kalau dilepas lama ya kan baru bekas ya. Dari situ terjadi banyak jenis yang akan terjadi pembuahan nyamuk. Nah ini untuk efektifnya atau cara bagaimana supaya nyamuk atau jaring itu hilang, apakah dengan aporin atau dengan tawas, barangkali itu. Kemudian yang kedua
kaitannya dengan DBD tadi, saya pernah dengar di DBD itu tidak mutlak harus digigit nyamuk ya. Artinya ada yang trombosnya rendah itu juga termasuk DBD. Itu proses seperti itu. Jadi ini kasusnya kalau memang digigit nyamuk itu tanda-tandanya apa, kemudian yang trombositnya rendah itu tanda-tandanya apa. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita surat ya susah. Jadi alat pribadinya fungsinya boleh ditutup bapak. Terus kalau misal airnya kita pakai, itu ada yang namanya bubuk abate pak. Ini dia itu fungsinya untuk mematikan dari jentik-jentik nyamuk. Terus kalau ternyata kita berikan bubuk abatenya itu di air yang kita gunakan, entah itu airnya untuk diminum atau untuk mandi, dia itu aman. Jadi meskipun airnya kita campur dengan bubuk abate ini, dia itu tetap bisa diminum. Jadi nggak perlu khawatir, udah aku campur ini sama bubuk abate, kira-kira boleh diminum atau enggak. Jadi dia itu aman. Terus untuk mendapatkan bubuk abate ini apa di fasilitasi puskesmas nih? Boleh minta ke puskesmas bapak gratis. Kalau enggak beli di Shopee. Enggak, kalau misalnya saran saya mendingan saat airnya diambil, airnya pakai sanyo. Saat airnya sudah ditanggung di bawah, itu kandungan air. Atau kalau waktu ditangungnya yang orang itu diberikan nggak apa-apa. Ataupun mungkin tabung air juga enggak. Jadi tadi memang 3M kan yang pertama menutup dulu. Kalau tidak umur kita dikuras ya kita tutup terlebih dahulu, kemudian menggunakan bubuk abate. Dan terus tadi Bapak sudah menyampaikan memakai kaporit atau tawas. Itu juga bisa untuk mencegah telur nyamuk ada di air, genangan air itu. Genangan air ya, kalau sumur ya memang sumber mata air gitu. Mohon maaf, saya koreksi. Jadi untuk sumber mata air ya bisa menggunakan kaporit atau tawas. Dan abate pun ini semuanya sebetulnya ada takarannya ya Pak Bu. Kalau berlebihan ya bisa membahayakan. DBD di negara yang mudah-mudahan tidak ada lagi, mudah-mudahan cukup yang sudah, karena selanjutnya tidak ada.